istri saya datang sebuah permintaan untuk tujuan amal, yakni berceramah. Saya akan berceramah yang bersifat umum. Kalau saya disuruh ceramah, tentu bagi saya tidak menjadi masalah sama sekali. Jelas, saya ini bukan profesor. Bahkan saya tidak punya satu gelar pun. Tapi meskipun begitu, sejak 30 tahun terakhir hingga merugikan kesehatan saya, tidak ada henti-hentinya saya mengurusi urusan yang sifatnya ilmiah melulu. Saya ini orang berpikir dan saya pujangga. Tapi saya juga suka menulis tulis-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan ilmiah yang sok-sokan itu. Tapi mohon maaf, bisa saya kategorikan sebagai kelas ilmiah. Sebelum lupa, dulu saya pernah menulis sebuah artikel panjang yang berjudul bahaya dari jenis-jenis serangga tertentu. Anak-anak perempuan saya semua menyukainya, terutama bagian mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca kembali, saya robek kembali. Sudah jelas, sepandai-pandainya orang menulis, tetap saja obat anti kutu memang harus dibeli. Sampai-sampai saya punya piano. Piano. Dalamnya digigiti kutu. Aduh. Baiklah. Pada hari ini saya akan berceramah, dengan mengambil pokok permasalahan yang disebabkan oleh ulah manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri merokok, tapi karena disuruh istri saya untuk berceramah mengenai bahaya tembakau, jadi bagaimana lagi? Baik, kita mulai saja, tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah bagi saya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi bagi para hadirin, saya harap para hadirin bisa menanggapi ceramah ini dengan segala kesungguhan.
agar mencegah hal-hal yang tidak terduga. Hahaha. Ah, tapi siapa di sini yang mengira bahwa ini akan terlampau kering ilmiah? Bagi yang tidak suka macam ini, lebih baik keluar saja, tidak perlu mendengarkan. Kalau mau pulang, pulang saja. Dan saya juga meminta perhatian dari para anggota lingkungan kedokteran. Ya, berhubung selain tembakau memiliki akibat yang buruk, tembakau juga digunakan dalam dunia kedokteran. Begini misalnya. Kalau saya masukkan seekor lalat ke dalam botol berisi tembakau, tentu saja lalat itu akan langsung mati karena syarafnya terganggu. Tembakau juga kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Aduh, kalau saya sedang ceramah, mata kanan saya selalu kekedipan. Yang hal itu ya tidak perlu hadirin khawatirkan. Ya, ini karena ya saya senewen. Saya itu orang yang sangat gugup pada umumnya. Kalau kalian mau tahu, kekedipan mata ini sudah ada sejak tahun tahun 1989, tepatnya pada tanggal 13 September, ketika anak perempuan kami yang keempat lahir. Namanya Barbara. Anak perempuan saya memang lahir semuanya pada tanggal 13. Tapi saya lupa. Saya jangan keluar dari pokoknya ya. Baiklah. Tapi sebelum lupa, saya bisa ceritakan bahwa istri saya punya sekolah musik dan membuka semacam indekos partikelir. Maksud saya bukan indekos biasa. Tapi ya begitulah. Di indekos partikelir, saya juga turut mengurus urusan rumah tangga. Jadi saya yang mengawasi pembantu, saya yang tangkap tikus, saya yang belanja makanan, saya juga yang mengajak jalan-jalan anjing piaraan istri saya. Begitulah. Dan di antara kami, istri saya lah yang paling sering mengomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia punya simpanan 40 sampai 50 ribu rubel di suatu tempat tersembunyi. Sedangkan saya bahkan tidak dikaruniai 1 sen pun. Ya, bahkan 1 sen pun. Tapi untuk apa meributkan soal yang begituan, kan?
Seperti kemarin, saya membeli tepung terigu dan mentega untuk koki. Berhubung menu makanan kami pada saat itu adalah kue dadar gulung. Nah, pada hari ini, ketika kue dadar gulungnya jadi, istri saya masuk ke dapur untuk mengabarkan bahwa 3 dari murid-muridnya tidak dapat makan kue dadar gulung karena sakit gendeng. Jadi kebetulan saja ada kue dadar gulung yang tersisa. Lantas, ingin diapakan sisanya? Istri saya sempat menyuruh untuk memasukkannya ke dalam lemari. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, dia berkata, "Sudah, makan saja kue dadar gulung itu, Begong." Istri saya kalau lagi marah suka menyebutku seperti itu. Begong, cacing, setan alas. Orang macam saya masa dikira setan? Nah, dan juga kue dadar gulung itu tidak saya kunyah perlahan-lahan, melainkan saya telan bulat-bulat. Itu karena saya selalu kelaparan. Kemarin contohnya, saya tidak diberi makan. Tidak ada gunanya, kata istri saya. Tapi, mohon maaf, saya sudah keluar lagi dari topiknya. Baiklah, kita lanjutkan, ya. Meskipun tentu saja saudara-saudara lebih senang mendengarkan sebuah simfoni atau sebuah roman atau nyanyian dalam api perjuangan kita tidak gentar. Saya lupa dari opera mana lagu itu. Sebelum lupa juga, selain menangani urusan rumah tangga di Indekos Partikelir, di sekolah musik istri saya juga yang mengajarkan matematika, ilmu hayat, ilmu bumi, do re mi, sastra, dan seterusnya. Dan untuk les dansa, menyanyi, dan menggambar, istri saya selalu minta bayaran ekstra. Padahal, saya juga yang guru les dansa dan menyanyinya. Oh iya, sekolah musik kami berada di Jalan 5 Anjing nomor 13. Barangkali itu yang membuat hidup saya sial selalu, karena tinggal di rumah nomor 13. Ya, padahal anak perempuan saya juga semuanya lahir pada tanggal 13. Dan rumah kami pun punya 13 jendela. Tapi kembali lagi, untuk apa meributkan soal itu, kan?
Ah. Aku memang selalu gagal dalam segala hal. Aku sudah tua dan lagi bodoh. Sekarang saya sedang berceramah dan kelihatannya riang-riang saja. Tapi sebenarnya saya ingin berteriak setinggi langit. Mereka mungkin bisa bilang, kau kan punya anak perempuan. Tapi apa anak perempuan itu? Saya ngobrol dengan mereka, mereka cekikikan melulu. Istri saya punya 7 anak perempuan. Maksud saya 6. Ya, 6. 6, tentu saja 6. 6 anak perempuan. Yang sulung umurnya 27 tahun. Dan yang bungsu umurnya 17 tahun. Tuhan, aku sengsara. Aku sudah jadi dungu. Tidak berarti lagi. Tapi tetap di depan sini berdiri seorang ayah yang paling bahagia. Dan kalau kalian tahu, aku sudah bersama istriku selama 33 tahun. Bisa aku katakan, ya, itu adalah tahun-tahun paling subur. Maksud saya, bukan yang terbaik. Tapi ya, secara umum lah. Istri saya belum datang. Biniku belum ada di sini. Jadi, aku masih bisa bicara sesukaku. Aku itu paling takut sama biniku. Aku takut kalau dia memandangiku. Dan seperti yang tadi saya katakan, anak-anak perempuan saya belum pada kawin. Ya, kemungkinan besar karena mereka pemalu. Dan juga para jejaka-jejaka itu tidak diperkenankan melihat mereka. Biniku tidak pernah bikin pesta, juga tidak suka mengundang orang untuk makan. Dia itu adatnya jelek. Kelewat judes, perempuan tukang cekcok, sehingga tidak ada yang mau bertemu dengannya. Oh, ya, ini aku kasih tahu karena aku percaya pada hadirin. Ya, begini. Pada hari raya petang, biasanya anak-anak perempuanku bisa dijumpai di rumah bibi mereka. Namanya Natalia Semirzovna. Itu nyonya yang punya penyakit reumatik dan memakai pakaian kuning, ordo-ordo hitam. Ya, seperti itulah. Di sana makanannya betul-betul enak. Dan kalau
biniku kebetulan tidak ikut, kita bisa... Maklum, aku bisa saja mabok dari 1 gelas anggur. Dan di saat itu pula, aku bisa merasakan bahagia sekaligus sedih. Aku teringat lagi masa muda. Dan ada yang membuat aku ingin berlari, ingin minggat segera. Jikalau saudara-saudara bisa merasakan apa yang saya rasakan, bagaimana aku ingin melakukan itu? Ya, berlari, minggat segera. Lari tanpa menengok lagi ke belakang. Kemana? Tidak peduli kemana. Asalkan bisa minggat dari kehidupan yang hina, yang kejam ini. Marah ini yang menjadikan aku tua, bangka, bobrok, yang jiwanya sempit, serta menjengkelkan itu biniku itu yang telah menyiksaku selama 33 tahun lamanya. Minggat dari kemunafikan, dari urusan dapur, dari urusan duit, dari persoalan-persoalan vulgar. Aku ingin berlari ke suatu tempat yang jauh. Dan berhenti. Ya, berhenti di suatu padang. Lalu berdiri, menjulang seperti tiang, seperti pohon, seperti hantu pengusir burung. Lalu memandang bulan di atas kepala. Dan betapa aku tidak sabaran lagi untuk menjamret jas tua ini yang 33 tahun lalu kupakai pada hari pernikahanku. Rasain lu. Aku tua, melarat seperti jas tua ini. Aku tidak mau apa-apa. Aku lebih baik dan lebih bersih dari itu. Aku pernah muda. Aku pernah belajar di universitas. Aku pernah menganggap diriku seorang lelaki. Sekarang aku tidak mau apa-apa. Tidak mau apa-apa selain istirahat. Aduh, biniku sudah datang. Dia sudah ada di sini. Aduh, dan juga waktunya sepertinya sudah habis. Begini, kalau ditanya istri saya, mohon dengan sangat, jawablah bahwa penceramahnya si Begong, maksud saya bahwa saya telah menyampaikan ceramahnya dengan sopan. Istriku sedang memandangiku. Baiklah, setelah kita bertitik belok pada pola bahwa tembakau memiliki racun yang jahat, seperti yang tadi saya uraikan, maka hendaknya kebiasaan merokok harus segera dihapus. Dan omong-omong, saya harap ceramah saya tentang bahaya tembakau bisa diambil manfaatnya oleh hadirin sekalian. Sekian, selamat malam.